tinggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa.
Alkitab berkata di dalam Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap mendengarkan kata-kata firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak sekalian. Pertanyaan yang sama, ada sukacita di malam hari yang bahagia ini? Amin. Mari kita baca Alkitab. Saya ambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27 dan 28 serta ayat 31. Bolehkah saya baca ayat yang ke-26, jemaat baca ayat 27, saya 28 dan kita sama-sama baca ayat 31. Mari kita baca Alkitab. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31 kita baca bersama-sama, mulai. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah firman Tuhan. Saya ambil satu tema di malam hari yang bahagia ini, 2 April 2023 di hari Minggu, yaitu komunikasi dalam keluarga Kristen. Timbul pertanyaan, mengapa komunikasi dalam keluarga Kristen tidak baik? Jawabannya adalah karena pernikahan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bahas dan kita lihat Alkitab yang kita sudah baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan ayat 31. Firman Tuhan berkata, ayat 26, Allah menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya. Ayat 27, lalu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Alkitab mencatat, lalu Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati mereka, Alkitab mencatat ayat 31, Allah melihat perbuatannya, yaitu sungguh amat baik. Nah sekarang, kenapa komunikasi dalam keluarga Kristen tidak baik? Karena laki-laki dan perempuan, mereka berhubungan dulu, kemudian diberkati di gereja. Hasilnya sungguh amat tidak baik. Bukan sungguh amat baik, tapi sungguh amat tidak baik. Itulah sebabnya di dalam pranikah itu dijelaskan tentang firman Tuhan ini. Yaitu laki-laki dan perempuan, kalau kalian sudah berhubungan dalam pranikah, saya katakan, saya kasih waktu 15 menit. Saudara datang kepada Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Alkitab berkata, Yesus itu setia dan adil. Kalau kita datang dan minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi saat ini saya kasih waktu 10 sampai 15 menit.
Kalau saudara sudah berbuat kesalahan, saat ini minta ampun. Supaya pada waktu di dalam pernikahan nanti diberkati di gereja, kalian sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga diputuskanlah kutuk-kutuk dosa. Tetapi kalau saudara tidak berbuat, saya kasih waktu 10-15 menit. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Sehingga saudara bisa menikmati pernikahan yang kudus. Menikmati keluarga yang berbahagia. Saat ini kita akan belajar. Ada satu kata iceberg. Iceberg adalah diambil dari satu gunung es yang kelihatan di atas permukaan air laut. Dan kita bisa melihat bahwa yang kelihatan di permukaan air laut itu adalah 10%. Tetapi yang tidak kelihatan, ini permukaan air. Yang tidak kelihatan ini adalah 90%. Inilah yang menyebabkan kelihatanlah yaitu 10% ini. Dan ini kita bisa lihat contoh yang terjadi yaitu kapal Titanic. Di mana kapal yang besar itu pertama kali, di mana 1.514 orang tewas karena menabrak akan gunung es itu. Nah, saat ini kita akan belajar di dalam Alkitab Lukas 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena perkataannya keluar meluap dari hatinya. Jadi kalau kita bisa melihat yaitu 10% ini ternyata ditentukan oleh 3 hal. Yaitu 90% ini. 3 hal inilah yang menyebabkan terjadilah kelihatan orang itu baik. Kelihatan orang itu tidak baik. Kenapa? Karena 90% ini. Mari kita lihat yang pertama. Yaitu pattern of behavior. Pattern of behavior itu adalah pola perilaku. Nah, bagaimana pola perilaku orang tersebut ternyata baik? Kenapa kelihatan perilakunya itu kelihatannya mari kita makan. Tetapi hatinya tidak tulus. Kita baca di dalam Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari kita makan, mari kita minum, tetapi hatinya tidak tulus. Saat ini akan ada pemilihan-pemilihan, baik pemilihan gereja, baik pemilihan presiden nanti di tahun berikut. Dan kelihatannya mereka mulai berbuat baik. Tetapi setelah jadi, apakah perbuatan baik itu terus terjadi? Alkitab mencatat, shalom, tapi hatinya tidak tulus. Dalam suami istri, suami pulang jam sekian malam, biasanya jam 7 malam kerja kantor, ini sudah jam 10-11. Mama berkata, kenapa pulang lat? Oh, ada lembur. Padahal ada tulang rusuk di tempat lain. Jadi kelihatannya baik, tapi hatinya, inilah yang dimaksudkan. Kelihatannya baik, waktu datang jam 10, cium istri, cium anak, tapi bagian dalamnya ini tidak tulus hatinya. Itulah sebabnya pembentukan pola perilaku orang ini yaitu masalah hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan bukan lihat penampilanmu. Khotbahnya bagus, mantap.
tapi Tuhan lihat hati. Tuhan melihat yaitu bagian dalam. Dari hati membentuk pikiran. Dari pikiran membentuk pemahaman. Dari pemahaman membentuk kebiasaan. Dari kebiasaan membentuk karakter. Karakter adalah sifat yang melekat pada pribadi seseorang. Melekat. Saat ini dari hati membentuk pikiran. Kita baca Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul apa? Pikiran jahat, pembunuhan, percabulan dan seterusnya. Dari mana? Dari hati. Membentuk apa? Pikiran. Jadi kalau hati ada Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will eat with him and he with me. Artinya, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi kekristenan adalah ada Yesus di dalam hati mereka. Nah, jadi dalam hal ini, karena di dalam hati ada Yesus, di dalam hati ada firman. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. I have laid up thy word in my heart that I might not sin against thee. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Hati ada firman, maka akan membentuk pikiran firman. Dari pikiran ini, di mana pikiran ini ada firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. We have the mind of Christ. Kami memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena hatinya ada Yesus. Hatinya ada firman, membentuk pikiran firman. Tapi kalau hati tidak ada firman, ada kejahatan, ada kebencian. Pikirannya juga adalah pikiran kejahatan. Pikiran yang tidak baik. Karena dari hati, nah dari pikiran ini membentuk pemahaman. Kita bisa melihat di dalam Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari makan, mari minum, tetapi hatinya tidak tulus terhadap kamu. Shalom, hatinya enggak shalom. Itulah sebabnya pemahaman ini, kalau saudara mulai dari hati ini, pembentukan perilaku mulai dari hati ada firman, pasti hatinya tulus. Kita makan tapi hatinya tulus. Tidak ada faktor X. Itulah sebabnya dari pemahaman ini akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan karena dari hati ini. Hati ada firman, pasti kebiasaan firman. Kita baca di dalam Imamat 18 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 berkata Imamat 18, jangan ikut kebiasaan orang Mesir. Jangan ikut kebiasaan orang Kanaan. Tetapi ayat 4, berpeganglah kepada ketetapanku. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Ini ketetapan. Berpeganglah kepada Alkitab. Firman Allah. Sehingga firman itulah pada waktu engkau dalam kesesakan. Ini firman yang akan memberikan penghiburan. Mazmur 119 ayat 143. Mazmur 119 ayat 143. Di dalam kesesakan dan kesusahan, perintah-perintahmu adalah kesukaanku. Mengapa? Karena di dalam hati kebiasaan ada firman. Dan itulah sebabnya dari kebiasaan itu membentuk apa? Karakter. Karakter adalah sifat yang melekat pada pribadi seseorang. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku.
maka aku akan membentenginya, melindunginya. Apabila dia dalam kesesakan dan dia berseru, aku akan mendengar dan menjawab. Dan aku akan melepaskan mereka dari kesesakan. Latihannya yaitu apa? Marilah kita mulai praktekkan. Yaitu hati ada firman. Saya percaya komunikasi dalam keluarga Kristen, kalau hati ada firman, maka komunikasi keluarga dalam keluarga Kristen pasti baik. Karena ada firman. Itulah sebabnya latih poin yang pertama ini. Supaya hati ini pembentukan yaitu pola, behavior, kita sudah lihat tadi yaitu mulai pola perilaku, pattern of behavior, yaitu mulai dari hati. Yang kedua, yaitu system structure. Jadi yang pertama disebabkan oleh gunung es ini, perilaku baik dan tidak baik, ini dia. Yang pertama sudah dijelaskan, sekarang yang kedua. System structure. System structure adalah pembentukan dari pola perilaku itu. Pembentukan pribadinya. Nah, pembentukan ini terjadi seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus kehidupannya tidak baik. Di mana dia mengejar orang Kristen. Dan satu saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita bisa lihat perubahan yaitu pola perilaku. Perubahan terjadi, pembentukan. Mulai ada 3 hal. Yang pertama, perubahan status. Perubahan status kita baca di dalam Ayub 14 ayat 1. Setiap manusia yang lahir dari para perempuan singkat umurnya dan apa? Penuh kegelisahan. Ada sekitar 7 miliar lebih manusia di dunia ini. Semua lahir dari perempuan. Maka Alkitab mencatat semua manusia penuh kegelisahan. Tetapi ada satu manusia namanya Yesus. Di mana dia lahir dari perempuan Maria. Bukan hubungan suami istri, tetapi karena dari Roh Kudus. Dan itulah yang tidak penuh kegelisahan. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat 38 kata Yesus, yaitu aku turun dari sorga. Jadi Yesus sebagai seorang pemimpin, dia turun dari sorga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama terdiri daripada debu. Manusia yang kedua adalah turun dari sorga. Itu Alkitab yang mencatat. Itulah sebabnya saya dan saudara pada saat ini, yaitu manusia yang turun dari sorga harus ada di sini. Kalau saudara ada di sini, pasti ada damai sejahtera. Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan, jangan gentar dan gelisah hatimu. Di tahun 2023, prediksi dunia sudah mulai terjadi. Di Amerika ada 3 bank yang tutup menurut kondisi yang ada. Kondisi keuangan mulai goncang, ekonomi dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, jangan gentar dan gelisah. Tadi kita sudah menyanyi Immanuel, Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Ada Yesus dengan saya, ada Yesus dengan saudara. Tidak usah gentar dan gelisah. Itulah sebabnya Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan ini, yaitu bagaimana supaya kita tetap di dalam perubahan perilaku ini. Pembentukan structure, sistem structure, pembentukan perilaku, ternyata dia baik karena perilakunya baik, karena pembentukan ada 5M. M yang pertama, rajin membaca Alkitab. Ulangan 17 ayat 19, itulah yang harus ada di sampingku, yaitu Taurat Tuhan, yang harus kubaca sepanjang umur hidupku untuk belajar takut kepada Tuhan dan berpegang kepada ketetapan ini untuk dilakukan. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah bagi mereka yang membaca, yang mendengarkan dan melakukan, karena waktunya sudah dekat.
Matius 4 ayat 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Manusia hidup bukan karena roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba Anda praktekkan membaca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15, membaca kitab suci mendatangkan hikmat. 2 Timotius 3 ayat 16, membaca kitab suci memperbaiki kelakuan kita, menuntun kita kepada kebenaran, mendidik kita. Baca ini firman Allah. Yesaya 26 ayat 9, pada malam hari aku merindukan engkau, pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum tidur, baca Alkitab. Sebelum tidur, berdoa. Pada pagi hari sebelum bekerja, cari Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Jangan nanti khotbah baru baca Alkitab. Harus pagi malam. Self discipline, the ability to do what's right even when it seems difficult. Suatu kesanggupan berbuat baik walaupun yang baik itu sulit. So lelah, so capek, baca Alkitab, so mengantuk, tapi tetap disiplinkan diri. Itulah membaca. M yang kedua, mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara ada di sini, saudara bisa dengar ini firman Allah. Coba kalau saudara ada di tung tak just away saudara tidak akan dapat firman Allah. Tapi karena saudara di sini, saudara ada mendengar ini Alkitab, imanmu akan bertambah, imanmu akan bertumbuh. Jangan kita menjauhkan kul. Kita selalu ada di dalam kul, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini M yang ketiga, menyelidiki firman Allah. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di kota ini, dalam tanda kutip Berea, lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena setelah mereka mendengar firman Allah, mereka menyelidiki setiap hari. Orang yang selidiki setiap hari. Lukas 8 ayat 12. Iblis mengambil firman dalam hati manusia. Karena dia tidak menyelidiki, akhirnya tidak tertanam. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 21, buang segala kejahatan yang ada di dalam hatimu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Firman mesti tertanam, sehingga Lukas 8 ayat 12 tidak akan terjadi. Iblis tidak mungkin mencabut. Apa sebab? Ada tertanam. Contoh, 3 bulan tanam durian di tempat ini. Umur 3 bulan. 3 bulan kemudian kita cabut, bisa tercabut. Kemudian ambil lagi tanaman 3 bulan durian di tanah yang lain. Coba selama 3 tahun jangan cabut. Ke 3 tahun saudara cabut, tidak bisa. Apa sebab? Soba akar. Demikian juga saudara. Kalau cuma baca Alkitab pagi malam 3 bulan bisa tercabut. Tapi coba 3 tahun, pagi malam, 3 tahun. Iblis tidak bisa ambil. Karena apa? So tertanam itu Alkitab. Coba saudara baca di YouTube, di surat kabar tentang Israel mau pertandingan di tempat ini, di Indonesia. Saudara akan tahu kenapa saudara baca. Oh enggak jadi. Jadi kok. Enggak, ini ada bilang tadi. Karena ada baca. Demikian juga kalau saudara baca firman Allah, saudara akan ketahui tentang Yesus Kristus. Mulai dari mana? Yohanes. Mulai baca selama 3 bulan, 4 bulan Yohanes. Terus. Setelah itu mulai dari Matius sampai Wahyu. Setelah itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau itu saudara praktekkan, saudara akan lihat tampil beda dalam komunikasi keluarga Kristen. Saat ini, kenapa Tesalonika tidak baik? 1 Tesalonika. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Kalian sudah mendengar, mengikuti firman Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh, maka mereka hatinya tidak baik. Tapi orang yang sungguh-sungguh, hatinya ada perubahan. Itulah sebabnya, latih dirimu supaya sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh baca Alkitab. Saudara akan bertumbuh dengan 5M ini. M yang keempat, M yang kelima, merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Itulah kesukaanku, yaitu Taurat Tuhan, yang ku renungkan. Taurat itu siang dan malam. Ya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya setiap musim berbuah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba praktekkan itu. Saya percaya kalau saudara praktekkan itu,
maka saudara akan melihat yaitu terjadi perubahan perilaku saudara. Perilaku saudara akan berubah. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan apa? Perubahan lingkungan. Kita bisa baca di dalam Alkitab lingkungannya Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menyerupai dunia, serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat melihat mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Tuhan inginkan supaya transform by the renewing of your mind. Perubahan perilaku akan berubah. Perilaku saudara dengan dunia sudah tidak lagi dengan keinginan-keinginan dunia. Dulu merokok, sekarang sudah tidak merokok lagi. Dulu suka judi, sekarang tidak judi lagi. Karena apa? Terjadi perubahan perilaku. Itulah yang terjadi di dalam apa? Pembentukan, yaitu pola. Pola saudara dibentuk dengan membaca Alkitab. Terjadi perubahan. Saat ini kita akan belajar terakhir yang ketiga. Yang pertama kita sudah belajar pattern of behavior. Yang kedua system structure. Kemudian yang ketiga kita akan belajar yaitu mental method. Bagaimana nilai atau budaya dari diri saudara. Nilai saudara adalah nilai setiap hari kelihatan hidupmu, kelihatan dari sikap hidup setiap hari. Itu nilai budaya yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Seperti tadi 3 tahun. Selalu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Budayamu itu akan muncul. Karaktermu akan muncul. Karena selalu baca, baca, baca. Tetapi mari kita dengar Matius 23 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Dengar apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan ikut kelakuan mereka. Sebab apa yang mereka ajarkan mereka tidak lakukan. No action talk only. Ngomongnya bagus. Tetapi tidak dilakukan apa yang dia ngomong. Itulah yang kelihatan mental method. Kemudian kita baca Esra 7 ayat 10. Esra telah bertekad. Esra 7 ayat 10 meneliti. Melakukan yang dia teliti baru mengajar. Bukan meneliti sampai S1, S2 di bidang teologi, S3 di bidang teologi, langsung mengajar, tidak melakukan. Akhirnya kita bisa lihat, oh khotbahnya bagus, tapi karakternya kurang bagus. Bolehkah saat ini Esra 7 ayat 10 teliti dulu, lakukan dulu apa yang saudara teliti, baru saudara mengajar. Seperti saya ini mengajar, tapi saya mulai praktekkan apa yang saya teliti di dalam hidup sehari-hari. Itu perubahan itu tidak instan. Itu harus ada perjuangan. Saudara harus lawan ini sifat daging, malas dan sebagainya. Ini harus dilawan. Kalau saudara lawan, Galatia 5:19-21. Lawan dengan apa? Buah roh, kasih dan penguasaan diri. Yaitu ayat 22-24 Galatia pasal 5. Kalau itu Anda praktekkan dalam kehidupan saudara, mental behavior selalu dekat dengan firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 hanya dekat dengan Allah aku tenang. Mazmur 62 ayat 3. Ya Allah, engkau adalah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus akan engkau. Tubuhku rindu akan engkau. Seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Hati rindu akan Alkitab, firman Tuhan. Seperti saudara makan satu hari 3 kali, saudara baca juga firman Allah. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kesimpulan khotbah hari ini. Dengan tema komunikasi dalam keluarga Kristen. Perubahan saya dan saudara itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat 5. Bolehkah kita baca sama-sama Roma 5 ayat 5. Yaitu pengharapan tidak mengecewakan. Karena Allah memberikan kasih di dalam apa? Oleh Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Kita baca bersama-sama. Mulai. Semua yang hadir saat ini adalah kasih Allah. Setuju katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 20.
Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi Allah tapi membenci sesama saudara berdusta. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau engkau mengasihi Allah tetapi engkau membenci saudaramu, engkau berdusta. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Bapa segala pendusta iblis. Jadi kalau saya ada kebencian, maka bapa saya Yesus, bapa saya iblis. Maka khotbah saya gado-gado. Ada Yesus, ada iblis. Itulah sebabnya saudara harus pilih. Yosua 1 ayat 8. Hati yang bercabang hidupnya tidak tenang. Saat ini fokus hanya satu kali, yaitu Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan fokus di lain. Kalau saudara ada problem, Kisah Rasul 2 ayat 25, mataku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab dia ada di sampingku, aku tidak goyah. Ayat 26, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku diam dengan tentram. Pandangan terus kepada Yesus. Problem tetap ada, karena itu bagian hidup. Masalah tetap ada, itu bagian hidup. Tetapi banyak masalah mengucap syukur. Orang yang punya masalah hanya 20 kali. Kemudian yang lain 100 kali. 100 kali lebih hebat dari yang 20 kali. Karena dia sudah dibentuk karakternya. Itulah sebabnya kalau saudara ada masalah saat ini, kanker kantong kering, mengucap syukur pada Tuhan. Saudara ada masalah dalam kehidupanmu, tetap mengucap syukur. Pembentukan karakter mulai terjadi. Karena saudara mampu menghadapi dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau istrimu cerewet, mengucap syukur. Kalau suamimu cerewet, mengucap syukur. Karena apa? Karena saudara ada ayat Alkitab, pembentukan karakter mulai terjadi. Saat ini, aktifkan Roh Kudus yang ada, yaitu kasih Bapa. Dan Wahyu 21 ayat 8, pertama-tama masuk neraka penakut. Yang ke-8 adalah pendusta. Jadi kalau saudara, yaitu kebencian, saudara akan, Alkitab yang katakan, masuk neraka. Karena apa? Kebencian. Saat ini, aktifkan kasih Bapa dalam hatimu. Tuhan akan memberkati. Caranya bagaimana? Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, ia itu ganti nama kita masing-masing. Kasih ganti nama saya, nama masing-masing. Ia ganti nama masing-masing. Mulai kita baca. Adik itu sabar. Amin. 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 Sabar segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.